Hai teman-teman, selamat datang di Bintang Prestasi Studio. Teman-teman pernah lihat pelangi yang muncul setelah hujan? Wah, indah banget ya. Tapi teman-teman tahu nggak kenapa pelangi bisa muncul di langit setelah hujan? Yuk kita cari tahu bersama. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Pelangi itu sebenarnya bukan benda yang bisa kita sentuh atau kita tangkap. Pelangi adalah fenomena cahaya. Artinya, pelangi terjadi karena cahaya matahari dan air hujan bekerja sama. Ketika hujan turun, di udara ada banyak sekali tetesan air kecil-kecil. Lalu, saat hujan mulai reda dan matahari muncul, cahaya matahari mengenai tetesan air itu. Nah, di saat itulah terjadi hal ajaib. Cahaya matahari masuk ke dalam tetesan air, kemudian dipantulkan dan dibelokkan di dalamnya. Air itu seperti cermin kecil dan juga seperti prisma, benda yang bisa memecah cahaya menjadi berbagai warna. Karena air lebih padat dari udara, cahaya jadi melambat dan berbelok. Proses ini disebut pembiasan cahaya. Dan setiap warna cahaya punya panjang gelombang yang berbeda. Itulah yang membuat terpisah dan membentuk warna-warna pelangi. Wah, teman-teman, tahu nggak kalian? Kalau cahaya matahari itu sebenarnya punya banyak warna di dalamnya. Mata kita biasanya melihatnya sebagai putih. Tapi sebenarnya cahaya putih itu terdiri dari 7 warna. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Nah, warna merah punya panjang gelombang paling panjang, sekitar 650 nanometer. Karena itu, warna merah biasanya muncul di bagian luar pelangi. Sedangkan warna ungu punya panjang gelombang paling pendek, sekitar 400 nanometer, dan muncul di bagian dalam pelangi. Nah, kalau teman-teman melihat pelangi, warna paling atas itu biasanya merah, dan yang paling bawah itu ungu. Urutannya sama seperti saat cahaya lewat di dalam prisma kaca di pelajaran sains. Seru banget ya? Sekarang pertanyaannya, kenapa pelangi bentuknya seperti busur atau setengah lingkaran ya? Sebenarnya teman-teman, pelangi itu lingkaran penuh. Tapi karena kita melihatnya dari tanah, bagian bawahnya tertutup oleh bumi. Jadi yang kelihatan cuma setengah lingkaran aja. Kalau teman-teman terbang naik pesawat, kadang bisa melihat pelangi yang bentuknya benar-benar melingkar penuh loh. Pelangi melengkung karena sudut cahaya yang dibelokkan oleh tetesan air membentuk pola melingkar di udara. Jadi bukan karena pelanginya bengkok ya, tapi karena cara kita melihatnya dari bawah. Tapi ada pertanyaan lagi nih, kenapa ya kadang setelah hujan ada pelangi, tapi kadang juga nggak ada? Nah, pelangi hanya bisa muncul kalau cahaya matahari dan posisi pengamatnya pas. Kalau langit masih terlalu gelap atau matahari tertutup awan, maka sinarnya nggak bisa menembus tetesan air, jadi pelangi nggak muncul. Atau kalau posisi teman-teman berdiri tidak tepat, pelangi juga bisa nggak kelihatan, meskipun sebenarnya ada di langit. Jadi pelangi itu seperti hadiah kecil dari alam, muncul kalau semua syaratnya pas. Wah, ternyata pelangi itu bukan cuma indah ya, tapi juga penuh ilmu ya teman-teman. Dari cahaya, air, dan sedikit keajaiban alam, muncullah warna-warna yang bikin kita kagum setiap kali melihatnya. Jadi nanti kalau teman-teman melihat pelangi di langit, coba ingat ya, itu artinya matahari dan hujan sedang bekerja sama menciptakan keindahan untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini ya teman-teman. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan video seru lainnya dari Bintang Prestasi Studio. Sampai jumpa di video berikutnya. See you!